Ini lagi nih terakhir ya Allah, mudah-mudahan fitnah ini akan segera berlalu, amin ya robbal. Dipelintir sono, pelintir sini ya Allah. Menteri Agama lagi, komandan Banser mana dia Bansernya? Aduh bang, masa Allah jadi grup WA dan status ini 3 hari ini nggak jauh dari azan dan gonggongan anjing. Sekali lagi, kalau Rasulullah ketika di Isra dan di Mi'rajkan, Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kayak apa Rasulullah di tanah kelahirannya, dicaci, dimaki, diusir, bahkan nyaris dibunuh. Tapi Allah sekali lagi tidak pernah membiarkan kekasih yang mulia dan dicintai, pembawa risalah kebenaran terakhir yang benar dan sempurna, baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita masih alhamdulillah dibimbing oleh para alim ulama. Kiai Suryadi mau jadi ketua MUI, kenapa? Karena MUI juga lagi diserang habis-habisan. Bapak tahu, lihat, baca berita di beberapa tempat kabupaten kota ada mereka yang radikal, bukan manhaj ahlus sunnah, mereka salafi, ada yang syiah, ada yang luar biasa macam-macam, termasuk di dalamnya kita di Provinsi DKI Jakarta, termasuk saya di Jakarta Barat. Seandainya tidak darurat, rasanya pan santri mak rada males. Bener apa benar? Pakai rapian dikit aja males. Pan santri mah emang identik ombong, rarungnya ya semau-maunya sama gudigan ke tangannya. Karena kalau makan nggak pakai cuci tangan lagi, langsung aja dicomot, bener begitu. Walaupun masih panas tapi mulutnya kayak ada AC-nya. Karena kalau nungguin adem nggak kebagian ya toh nggak. Mantan santri, masih santri saya. Hanya masya Allah bang, nih Indonesia alhamdulillah ada sembako, tuh sarden, dengkis kecil itu dimakan menteri 2 kali, tinggal 1. Tapi nggak apa-apa tuh Indonesia, tenang aja. Kenapa? Karena masih ada ulama. Nggak boleh makar, apalagi bugot. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nggak pernah mengambil kesimpulan secara cepat, tidak pernah nge-share sembarangan, khawatir ini belum ada yang namanya tabayun, belum ada kejelasan. Kita sabar dulu, menahan diri. Nih cirinya orang-orang pondok-pondok pesantren. Makanya pantas kalau Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani memuat hadis dalam kitabnya yang sering kita baca, Nasaihul Ibad. Kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Munabbihat listi'dadi liyaumil ma'ad, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. Seandainya bangsa dan negara ini Pak sudah lari dan jauh dari ulama, kita husnudzon, jangan termakan isu. Seandainya kalau ndak ada kiai yang jadi pemimpin, nggak ada Kiai Haji Ma'ruf Amin wakil presiden, kemudian di Jawa Barat nggak ada Kiai Haji Ruhzanul Ulum yang beliau adalah keluarga dari Manon Jaya. Kalau Banten ini nggak ada Pak Wahidin Halim, kalau Jawa Tengah nggak ada Gus Yasin, Jawa Timur nggak ada Bu Khafifah
rasanya Pulau Jawa ini juga acak-acakan gak karuan. Masih ada nur dan kebenaran cahaya Allah yang ada pada pemimpin-pemimpin kita, di mana al-ulama warasatul anbiya, dan ulama adalah nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak ada yang begitu, sampai saya nih nggak ceramah tapi bagi pengalaman aja, kalau sudah jauh dari ulama diangkat oleh Allah, kata Nabi yarfa'ullahul barakata min kasrihim, diangkat keberkahan oleh Allah. Apa yang kita lakukan, usaha kita, semuanya kayaknya nggak ada berkahnya. Pondok Salafiyah model nakos gitu ngaliwat ge saya ayana wae. Musim panas, musim hujan lumayan, musim panas kayu banyak yang kering. Kalau musim hujan bakyak buat ngeliwat. Kalau bakyak udah habis sendal jepit dibakar. Nasi mateng bau sangit gitu. Tapi sekarang nggak ada santri yang kayak begitu, semuanya nyatet. Gampang kalau sekarang. Tapi mentalnya loh Pak, pondok pesantren Salafiyah ini mentalnya teruji. Kayak Miftah Fauzi itu lihat di YouTube-nya, singanya Banten, berani ngomongnya di hadapan siapa saja, tapi kebenaran yang dikedepankan, kulil haq walau kana murran wa kul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita masih ada ulama. Jadi jangan pernah kita ikut-ikutan membiarkan tangan kita nge-share atau ngirim tulisan-tulisan orang lain kemana-mana yang menjelekkan ulama-ulama salafus saleh. Kalau ulama yang minhum sih itu terserah tuh. Yang jidatnya pada cemong, saya heran juga jidat pada cemong begitu. Itu apa sembahyangnya digeblok-geblokin kali di sini. Ya bapak, saudara-saudara, masya Allah nih kita nih. Jadi anak-anak Salafiyah, anak-anak pondok pesantren nggak usah takut, nggak usah. Sekarang yang dicari apalagi hafal Quran 15 juz, 30 juz dibuka besar-besaran TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ini pondok-pondok pesantren diminta oleh masing-masing Korem, Dandim, dan Kapolres, santri pondok-pondok pesantren Salafiyah yang akan diajukan menjadi tentara, polisi, dan sebagainya. Karena mereka sadar berapa banyak institusi sekelas militer ini dimasuki oleh mereka, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merusak tatanan kepribadian ahlus sunnah wal jamaah terbesar di dunia. Hanya ada di Indonesia karena masih ada para alim ulama. Keberkahan pondok-pondok Salafiyah modern, bagus, santrinya cakep-cakep, pondoknya bagus-bagus, tapi mentalnya nggak sama mental santri Salafiyah. Susah sudah biasa, senang jarang-jarang ketemu kalau lagi ada ngeriung. Bener apa bener? Kalau lagi ngeriung bukan main. Ketemu, mentalnya kuat. Kenapa? Dibimbing oleh para alim ulama. Kesabarannya luar biasa. Menapaki kehidupan tertata dengan baik. Ada sesuatu, nggak heran, nggak gampang dan nggak cepet dia down mentalnya. Kenapa? Dibiasakan hidup sederhana, dibiasakan hidup tertata dalam kehidupan dan ketaatan, di mana ketaatan ini bingkainya adalah akhlakul karimah baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, kata Nabi, kalau sudah jauh dari ulama, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman.
Indonesia masih ada pemimpin yang belum dalam kategori kezaliman. Masih ada mereka-mereka Pak yang rajin ibadahnya. Saya objektif saja. Saya tidak pernah bicara yang bohong urusan ini Pak. Ya, yang namanya ulama di Jakarta, di Banten masih bisa ngedampingin gubernur, ngedampingin wali kota, ngedampingin bupati. Kayak almarhum al-maghullah sayyikhina wa murabbi ruhina Kiai Haji Uci Turtusi kalau sedang ngomong kepada bupati dan sebangsanya, kepada gubernur, tidak ada kata-kata yang pakai tedeng aling-aling. Kalau benar tak punya beban, maka apapun mesti dikatakan. Itulah ulama-ulama pondok pesantren, ulama-ulama ahlus sunnah. Santrinya mesti ada di seluruh jajaran dan di seluruh lapisan. Kenapa? Karena si kita santri yang dari pondok pesantren salafiyah yang ahlus sunnah, kalau nggak ada di dalam sana, mereka yang menguasai. Berapa banyak masjid mereka nggak bikin tapi dikuasai oleh mereka. As-salatu khairu minan naumnya ada tapi doa kunutnya nggak ada. Fatihahnya selagu-lagunya, wiridan nggak ada, tapi kalau sholat makan tempatnya luas benar. Ada apa ada yang begitu? Banyak apa banyak? Gaya bener. Kayaknya dia doang nupang bener nah. Tapi begitu baca Quran kayak anak SD kelas 2. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu semua lini sudah seperti itu. Insya Allah nggak ada kita di Indonesia ini ya. Saya Jakarta masih bersyukur ada forum ulama dan habaib, ada majelis ulama. Rumah gubernur dinasnya sebulan sekali bacanya syarah hikam sama syarahnya Imam Turmudi. Terus Pak Fauzi Bowo ada majelisnya Buham masih baca Ihya Ulumuddin karyanya Imam Al-Ghazali, dengan Mizanul Kubra karyanya Imam Sya'rani. Ada lagi Mau'izatul Mu'minin syarahnya Bulughul Maram. Di rumah gubernur itu bacaannya itu, di sekdanya baca Sahih Muslim. Masih ada ulama-ulama yang masih menaungi di mana umara. Jakarta Barat alhamdulillah ada majelis ulama dan umara. Camat, lurah termasuk wali kotanya di Jumat berfaedah keliling kampung yang akhirnya satu masjid itu kita setiap Jumat mesti kumpul. Mau nurut masih mau dibilangin ulama dan umara, masih ada celah untuk ngasih tahu mereka. Mudah-mudahan santri yang berjuang insya Allah Allah kasih keberkahan, amin. Yang terakhir bapak-bapak, saudara-saudara, Rasulullah ingatkan yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Hati-hati keluar dari dunia tanpa membawa iman. Kalau bukan ulama salafus saleh yang terus membimbing kita, Wahabi yang dominan, tidak boleh baca Yasin ketika orang sakaratul maut. Tidak boleh ziarah kubur ibu-ibu anak kita. Tidak boleh kirim Fatihah. Tidak boleh kirim hadiah. Kata anak Betawi, kalau gua udah mati lu nggak ziarahin, lu nggak tahlilin, lu nggak hajiin gua, mendingan dari kecil gua pencet lu biar mati. Dulu Pak. Jadi Masya Allah, saya khawatir bukan lagi sekarang jauh, tapi semua anak-anak orang muslim sudah pegang HP. Bener apa benar? Anak nangis dikasih HP, ngaji enggak, baca Quran enggak bisa. Jadi nanti orang tua yang mementingkan anak-anaknya cuma dikasih HP, begitulah ngap-ngapan mau mati. Yang ada cuma dipoto sama anaknya, ditaruh di status. Emak gua matinya dengan sukses. Sukses dari mana? Rasain nih nanti. Orang Rajek, orang Rancabango, jangan Anda merasa cukup
apabila anak sudah ada HP-nya, sudah ada motornya, sudah ada rumahnya, itu belum cukup. Itu fisiknya, tapi mentalnya bagaimana ke depan, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita, bagaimana anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Nggak ada lain kecuali di pondok-pondok pesantren salafiyah. Saya mau dengerin Kiai Miftah saja nanti biar banyakan. Itu macannya Banten yang ada di Tasikmalaya. Nanti kita dengarkan, jangan kemana-mana. Kalau ada yang pulang saya doa sampai rumah perutnya mules. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mauidhah hasanah yang pertama dari guru kita Kiai Haji Abdurrahman Soheh dari Jakarta.